Abrasi pantai yang terjadi di Minahasa Selatan menyebabkan sedikitnya 41 rumah warga, jalan dan jembatan ambruk tenggelam ke laut. Hingga hari ketiga pasca bencana lokasi. Halo semuanya, perkenalkan saya Nia Oktaviani NIM 260501191300047 dari Oceanografi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana pesisir dan laut untuk memenuhi tugas praktikum mitigasi bencana pesisir dan laut. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan bencana? Menurut Badan Penanggulangan Bencana Nasional, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana diklasifikasikan menjadi 3 yang didasarkan pada penyebabnya, yaitu bencana alam, non-alam, dan sosial. Dalam video ini sendiri, yang dimaksud dengan bencana adalah bencana yang terjadi karena faktor dari alam. Banyak sekali bencana yang terjadi karena faktor alam, dan umumnya bencana ini tidak dapat diprediksi dan dihindari. Contohnya, seperti yang baru-baru ini terjadi. Di sebagian wilayah Indonesia sendiri telah mengalami bencana gempa bumi, seperti yang terjadi di Cianjur. Selain gempa bumi, di wilayah pesisir dan juga laut terdapat bencana lain, seperti tsunami, abrasi, gelombang pasang, atau badai dan angin tornado. Dengan banyaknya bencana yang terjadi, tentunya perlu dilakukan kegiatan preventif dengan tujuan meminimalisir korban, baik korban jiwa maupun materi. Kegiatan preventif tersebut juga disebut dengan mitigasi bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan secara struktural maupun secara non-struktural. Secara struktural maksudnya dengan melakukan upaya teknis baik secara alami maupun buatan yang dapat mencegah atau memperkecil kemungkinan timbulnya bencana dan dampaknya. Sedangkan mitigasi secara non-struktural adalah upaya non-teknis yang menyangkut penyesuaian dan pengaturan tentang kegiatan manusia agar sejalan dan sesuai dengan upaya mitigasi struktural maupun upaya lainnya. Seperti yang tadi dijelaskan, terdapat beberapa bencana yang terjadi di pesisir dan juga laut. Yang pertama, ada abrasi dan juga erosi. Erosi pantai di Indonesia dapat diakibatkan oleh proses alami seperti angin, gelombang, arus, pasang surut, dan sedimentasi. Serta aktivitas manusia seperti pembangunan pelabuhan, reklamasi pantai untuk pemukiman, pelabuhan udara dan industri, serta penambangan pasir, ataupun kombinasi dari keduanya. Namun demikian, penyebab utamanya adalah gerakan gelombang pada pantai yang terbuka, seperti pantai selatan Jawa, selatan Bali, dan beberapa areal Kepulauan Sunda. Di samping itu, karena keterkaitan ekosistem, maka perubahan hidrologis dan oceanografis juga dapat mengakibatkan erosi kawasan pesisir. Adapun upaya mitigasi struktural tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama secara alami, seperti penanaman green belt atau hutan pantai atau juga mangrove, penguatan gumuk pasir dengan vegetasi, dan lain-lain. Kedua, secara buatan, seperti pembangunan dinding penahan gelombang, pembangunan groin, dan lain-lain. Sedangkan upaya mitigasi bencana erosi secara non-struktural adalah sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundangan yang mengatur tentang bencana alam. Kedua, pembuatan standarisasi dan metode perlindungan pantai. Ketiga, penyusunan sempadan garis pantai. Keempat, pengembangan sistem peringatan dini bencana erosi pantai. Yang kedua adalah bencana tsunami. Tsunami sendiri berasal dari bahasa Jepang, yaitu su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Jadi, tsunami berarti pasang laut besar yang terjadi di pelabuhan. Dalam ilmu kebumian terminologi ini dikenal dan baku secara umum. Secara singkat, tsunami dapat dideskripsikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh suatu gangguan impulsif yang terjadi pada medium laut, seperti gempa bumi, erupsi vulkanik, atau longsoran.
Gangguan impulsi pembangkit tsunami biasanya berasal dari 3 sumber utama, yaitu 3/4 gempa di dasar laut, letusan gunung api di dasar laut, dan longsoran yang terjadi di dasar laut. Gelombang tsunami yang ditimbulkan oleh gaya impulsif bersifat transien, yaitu gelombangnya bersifat sesar. Gelombang semacam ini berbeda dengan gelombang laut lainnya yang bersifat kontinu, seperti gelombang laut yang ditimbulkan oleh gaya gesek angin atau gelombang pasang surut yang ditimbulkan oleh gaya tarik benda angkasa. Periode gelombang tsunami ini berkisar antara 10 sampai dengan 60 menit. Gelombang tsunami mempunyai panjang gelombang yang besar sampai mencapai 100 km. Kecepatan rambat gelombang tsunami di laut dalam mencapai antara 500 sampai 1000 km per jam. Kecepatan penjalaran tsunami ini sangat tergantung dari kedalaman laut dan penjalarannya dapat berlangsung mencapai ribuan kilometer. Apabila tsunami mencapai pantai, kecepatannya dapat mencapai 50 km per jam dan energinya sangat merusak daerah pantai yang dilaluinya. Selanjutnya adalah bencana angin topan. Karena posisi geografisnya, wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil di Indonesia cukup rentan terhadap bencana angin topan atau badai. Angin topan adalah suatu badai tropikal yang hebat dari pelepasan banyak energi dalam satu hari sebanyak 1 megaton bom hidrogen. Angin topan atau badai ini dapat mencapai kecepatan 200 km per jam dengan tekanan tiup mencapai 200 kg per meter kuadrat. Upaya struktural dalam menangani bencana angin topan atau badai ini adalah upaya teknis yang bertujuan untuk mencapai lingkungan yang lebih tahan bencana angin topan ataupun badai. Upaya penanggulangan secara fisik yang dapat dilakukan antara lain low cost roof retrofitting, terutama struktur atapnya yang rentan terhadap kerusakan akibat angin topan ataupun badai. Sedangkan secara non-struktural, penanggulangannya dapat dilakukan antara lain yang pertama, peraturan perundangan yang mengatur bencana alam, pemetaan bahaya sentakan badai, lifeline vulnerability audits untuk mempromosikan kesiagaan masyarakat terhadap bencana, sosialisasi peraturan pembangunan dan cara-cara konstruksi yang baik dan aman dan lain-lain, serta pengembangan sistem peringatan dini bencana angin topan ataupun badai. Selanjutnya, perencanaan mitigasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tingkat nasional dapat dilakukan dengan melalui pertama, identifikasi daerah bencana melalui pengumpulan data dan informasi. Yang kedua, kelayakan program ditinjau dari segi analisis dampak lingkungan. Ketiga, keterpaduan program antar sektor dalam pengembangan daerah pesisir skala besar. Keempat, pengaturan tingkat keamanan hunian masyarakat pesisir. Kelima, memprioritaskan faktor keamanan dalam pengembangan program di wilayah pesisir dengan meminimalkan resiko. Dan keenam, prioritas penggunaan ruang sesuai dengan karakteristik lokasi, baik lingkungan dan masyarakat.